Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, semangat ya anak-anak ibu. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan agar kita semua terhindar dari berbagai jenis penyakit. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Siap untuk berdoa? Kalau siap, silahkan tadahkan kedua tangannya, kemudian tundukkan kepalanya, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, kegiatan absensi. Untuk absensi kali ini sama seperti biasa ya, kalian cukup tulis nama dan kelas kalian masing-masing pada kolom komentar video ibu di bawah ini. Kalau kalian bingung atau kesulitan, kalian dapat minta bantuan kepada orang tua ataupun kakak kalian yang ada di rumah. Jangan lupa diisi ya sebagai bukti kehadiran kalian hari ini. Sudah selesai absennya? Kalau sudah, silahkan kalian rapikan tempat duduk kalian, kemudian persiapkan alat tulis dan buku tulis kalian. Simpan dulu ya peralatan-peralatan yang tidak dibutuhkan agar pada saat pembelajaran nanti kalian dapat menyimak video ibu dengan baik. Sudah siap belajarnya? Kalau sudah siap, coba kita ingat-ingat kembali pertemuan sebelumnya. Kira-kira anak-anak ibu ada yang masih ingat? Kita telah membahas tentang apa ya? Iya, betul sekali. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang menyampaikan pendapat. Bagaimana? Kalian sudah paham materi minggu lalu? Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, kalau sudah paham, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 4. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah melalui proses mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik mampu menjelaskan kembali pengertian unsur intrinsik dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dalam cerita dengan benar. Sesuai tujuan pembelajaran kita tadi, kira-kira ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Iya, betul sekali, tentang unsur intrinsik. Nah, anak-anak ibu sudah ada yang tahu belum apa itu unsur intrinsik? Belum tahu? Nah, kalau belum, sekarang simak dan dengarkan penjelasan ibu baik-baik ya. Berikut penjelasannya. Sebuah cerita memiliki unsur-unsur yang membangun sebuah cerita tersebut. Unsur-unsur dalam cerita disebut dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik dibagi menjadi 4 anak-anak. Yang pertama yaitu tokoh, yang kedua latar atau setting, yang ketiga alur atau plot, dan yang keempat amanat. Kita bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama yaitu tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita yang memiliki sifat atau sikap tingkah laku tertentu yang biasa disebut dengan watak. Tokoh dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi inti dalam sebuah cerita. Tokoh utama biasanya sering sekali disebut dan bahkan dijadikan judul.
Contohnya seperti si kancil yang cerdik. Kira-kira siapa tokoh utamanya? Iya, betul sekali. Tokoh utamanya adalah si kancil. Kemudian jenis tokoh yang kedua yaitu tokoh pendamping. Tokoh pendamping yaitu tokoh yang mendampingi tokoh utama. Biasanya tokoh pendamping disebutkan sesekali atau 2 kali. Nah, contohnya seperti cerita si kancil. Terdapat hewan-hewan seperti gajah, ular, harimau, dan lain sebagainya. Itu tadi disebut dengan tokoh pendamping. Selanjutnya yaitu jenis tokoh yang ketiga, figuran. Tokoh figuran adalah tokoh yang menjadi pelengkap dalam cerita. Tokoh figuran hanya disebutkan ya, tidak diceritakan. Contohnya seperti pada cerita si kancil, di dalamnya disebutkan sawah milik Pak Tani. Nah, sawah milik Pak Tani itu hanya disebutkan, tidak diceritakan. Kedua yaitu latar atau setting. Latar adalah segala keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana dalam sebuah cerita. Latar dibagi lagi menjadi 3 macam anak-anak. Yang pertama yaitu latar tempat atau tempat terjadinya sebuah cerita. Contohnya latar tempat di hutan, di sekolah, di rumah, dan lain sebagainya. Kemudian macam latar yang kedua yaitu latar waktu atau waktu terjadinya sebuah cerita. Misalnya waktu malam hari, waktu siang hari, waktu sore hari, dan lain sebagainya. Kemudian macam latar yang ketiga yaitu latar suasana atau suasana terjadinya dalam cerita. Contohnya suasananya menggembirakan, suasananya menyeramkan, dan suasananya menyedihkan, dan lain sebagainya. Kemudian unsur intrinsik yang ketiga yaitu plot atau alur. Plot atau alur ini adalah urutan dalam cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Alur atau plot ini dibagi lagi anak-anak menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Unsur intrinsik yang keempat atau yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang untuk pembaca atau pendengar. Pesan biasanya berisi nasihat, baik tersirat maupun tersurat. Itu tadi adalah penjelasan Ibu secara singkat tentang unsur intrinsik. Bagaimana? Anak-anak Ibu sudah paham? Masya Allah, Alhamdulillah. Selanjutnya, Ibu minta kepada kalian untuk membaca teks yang terdapat pada halaman 18 dan 19 tentang pentingnya bertegur sapa. Kalian baca baik-baik, kemudian kerjakan tugas yang terdapat pada halaman 19. Berikut tugasnya. Sudah dilihat? Baik, kalian kerjakan ya di rumah masing-masing. Waktunya Ibu beri sampai besok jam 8.00 pagi. Jangan lupa ya anak-anak, kalian cukup foto jawabannya saja, kemudian kirim ke WhatsApp pribadi Ibu. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Unsur intrinsik tadi adalah unsur yang terdapat di dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik terbagi atas 4, yaitu tokoh, latar atau setting, plot atau alur, dan amanat. Itu tadi adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jika kalian bingung terkait materi atau tugas hari ini, kalian dapat tanyakan di WhatsApp grup kita ya anak-anak. Insya Allah akan Ibu jawab. Baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin.
Karena waktu kita sudah habis, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.